Kisah dimulai dengan aksi perampokan sebuah bank yang dilakukan oleh 4 orang profesional berpakaian futuristik. Mereka berniat untuk mencuri sekandung berlian yang tersimpan di dalam brankas, di mana 2 orang dari mereka bertugas mengawasi para sandera yang tak lain merupakan nasabah bank tersebut. Sementara 2 orang anggota lainnya bertugas untuk mengancam dan memaksa si manajer ini agar ia segera membukakan kunci brankasnya. Dan setelah brankas itu terbuka, mereka pun hanya mengambil 1 kotak saja. Lalu kemudian langsung memindahkan semua berliannya. Juga ada sebuah drive atau flashdisk yang terdapat di dalamnya. Namun sebelum para perampok ini pergi dari sana, sempat terjadi perselisihan ketika salah satu dari mereka mencoba untuk menegur rekannya yang berniat menghabisi seorang security tak berdosa hingga saling melepaskan tembakan. It's fine. Get to bed. Tak cukup sampai di situ, mereka berdua pun berusaha menyerang satu sama lain sampai membuat topeng salah satu dari perampok ini pun terlepas. Yang ternyata dia adalah seorang wanita berparas cantik bernama Alex, sekaligus pemimpin dari operasi ini. Another 7 seconds. We're late. Kontan wajah cantiknya itu bisa terlihat sangat jelas oleh kamera pengintai juga para sandera yang terus memandang ke arahnya. Dan tentu saja akan membuat para polisi bisa dengan mudah untuk menangkapnya. Saat itu Alex pun terpaksa menghabisi satu temannya ini yang masih mencoba menyerang. Lalu kemudian mereka semua segera bergegas pergi dari bank tersebut sebelum kepolisian tiba di sana. Singkatnya, Alex pun kini telah tiba di bawah sebuah jalan layang dengan 2 orang rekannya bernama Kevin dan Raymond. Di sini Kevin meminta mereka untuk berpisah dan bersembunyi selama 1 bulan dan lebih dulu menyimpan berliannya sebelum dibagikan sampai situasinya membaik. Nah, di sini baru diketahui kalau si Kevin ini merupakan mantan kekasih Alex, sekaligus orang yang menjadi otak utama dalam aksi perampokan berlian yang baru saja mereka lakukan, di mana Kevin telah memaksa Alex untuk memimpin operasinya dan berjanji kalau dirinya akan membantu mantan kekasihnya tersebut untuk melarikan diri ke luar negeri. Selain itu, Alex dianggap satu-satunya orang yang pantas untuk menjadi pemimpin mereka, lantaran diketahui ia merupakan mantan pasukan khusus terbaik yang tentunya memiliki segudang pengalaman. Dan sebelum pergi, Alex pun lebih dulu meledakkan mobil beserta rekannya yang sudah tewas untuk menghilangkan jejak. Lanjut di sebuah hotel, Alex yang kala itu tengah berendam di dalam bak mandi. Tampaknya tak begitu memperdulikan tentang wajah dirinya yang terus menjadi berita utama sebagai salah satu pelaku perampokan bank. Lalu tak lama kemudian ia menerima pesan dari Kevin yang ternyata tinggal di hotel yang sama dan memintanya untuk segera menemuinya di kamar sebelah. Rupanya Kevin telah memiliki rencana besar dan berniat akan kembali ikut melibatkan Alex dalam melakukannya. Tapi sebelumnya lebih jauh menjelaskan rencananya tersebut, tiba-tiba terdengar suara wanita simpanannya bernama Jessica sambil beberapa kali mengetuk pintu, sehingga saat itu Kevin pun langsung meminta Alex untuk bersembunyi di bawah kasur. Hey, Jessica, come on in. Namun ternyata di sini Jessica telah datang bersama seorang pembunuh bayaran dan 2 orang anak buahnya yang tiba-tiba langsung menyerangnya. Nah, di sini barulah diketahui kalau ternyata Kevin berniat melakukan pemerasan kepada seorang senator yang merupakan pemilik dari berlian dan sebuah prestis yang sebelumnya ia curi. Di mana ia pun menolak untuk memberikan berlian dan prestisnya tersebut. Bahkan balik mengancam akan menyebarluaskan video mesum sang senator bersama Jessica guna mendapatkan lebih banyak uang. Hal tersebut tentu saja membuat sang senator menjadi murka, sehingga ia pun mengirim seorang pembunuh bayaran bernama Washington ini untuk membereskan masalahnya dengan Kevin. Did you? If you had the foresight to make a backup. Setelah menghapus video mesum sang senator di HP milik Jessica, ia pun langsung menghabisi wanita tersebut saat itu juga. Lalu kemudian lanjut menghajar Kevin agar ia bersedia menyerahkan berliannya. Dan yang lebih penting yaitu sebuah prestis yang diketahui menyimpan data rahasia dari sang senator. Electronic device that was stored with them. I don't really give a flying fuck where those diamonds. Meskipun saat itu Kevin terus mendapat berbagai siksaan, namun itu tak lantas membuatnya buka mulut dan masih tetap bungkam sambil menahan rasa sakit. Sementara itu Alex yang tengah bersembunyi dengan wajah yang tampak kebingungan, justru ia lebih dulu menemukan prestis tersebut yang ternyata telah Kevin simpan di bawah tempat tidurnya. You're going to talk. It's your last chance, Mr. Fella.
Hingga pada akhirnya mereka pun malah tanpa sengaja telah membuat Kevin kehilangan napasnya sebelum mendapat informasi apapun darinya perihal di mana Prestige itu berada. I think he's dead. Kemudian Washington menghubungi sang senator guna menyampaikan kalau ia telah menghapus video mesum dirinya bersama Jessica dan masih berusaha untuk mencari keberadaan berlian serta prestis miliknya tanpa memberitahu kalau sebenarnya Kevin sudah tewas. Dan di tengah perbincangan itu, tiba-tiba ia pun cukup dibuat terkejut oleh kehadiran Alex yang sudah berdiri tepat di belakangnya sambil menodongkan senpi ke arahnya. Hingga inilah yang terjadi. Witness! Sial bagi Alex yang justru lupa mengisi peluru senpinya sendiri. Dimana saat itu ia pun segera berlari menuju apartemen miliknya untuk menghindari kejaran Washington dan para anak buahnya. Di sini Washington menghubungi para anak buahnya yang lain untuk ikut membantu dirinya menangkap Alex. Sementara itu Alex sendiri berhasil kembali mengisi ulang peluru senpinya dan langsung menembak kaki dari salah satu anak buah Washington, lalu segera mengunci pintu serta bersembunyi. Singkatnya mereka pun berhasil masuk ke dalam apartemen Alex dan langsung mencarinya ke beberapa ruangan, di mana saat itu Washington menemukan sebuah senpi edisi khusus di sana yang seketika membuatnya berpikir kalau sepertinya Alex bukanlah wanita biasa. Sementara itu di luar, tiba-tiba Alex muncul dan berhasil mengejutkan anak buah Washington yang ia tembak kakinya untuk menjadikannya sebagai sandera, disusul oleh Washington dan 3 orang anak buahnya yang mencoba untuk memojokkan wanita berparas cantik tersebut. You know, wrong place, wrong time, that kind of thing. I took you for a working girl. Gun. Pro's gun. Then I found this little baby. Maybe even that smashing little redhead. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil lolos dari kepungan Washington dan para anak buahnya ini setelah dengan cepat masuk ke dalam lift, lalu kemudian nekat menjatuhkan dirinya ke dalam lorong pembuangan cucian kotor. Setelah mengganti baju dan mempersiapkan senjatanya, Alex pun tampak segera berlari ke arah basement untuk menuju mobilnya yang terparkir di sana. Di mana pergerakannya tersebut bisa terlihat dengan jelas oleh salah satu anak buah Washington yang langsung mengabari rekannya. Thanks. Selanjutnya aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Dengan skill mengemudinya, Alex berusaha menghindari kejaran Washington dan para anak buahnya yang terus mencoba untuk menghentikannya sambil melepaskan beberapa kali tembakan. I really like this woman. Setelah bersusah payah berusaha meloloskan diri dari kejaran Washington dan para anak buahnya, ia pun malah kembali harus dikejar oleh mobil polisi lantaran tanpa sengaja telah menerobos lampu merah. Sampai tak lama kemudian, Washington pun tiba-tiba muncul dari arah yang berbeda dan langsung menabrak mobil polisi yang juga membuat mobil Alex ikut terlibat dalam insiden. Namun beruntung kejadian barusan sama sekali tak membuat Alex mengalami cedera sedikit pun. Dimana saat itu Alex segera berlari menuju ke sebuah rumah yang ternyata kediaman rekannya, yaitu Raymond. Awalnya Raymond pun ragu-ragu untuk membiarkannya masuk lantaran ia mengira kalau si Alex ini tengah dikejar oleh pihak kepolisian. Tapi setelah Alex mulai menjelaskan situasinya dan berjanji akan memberinya uang sebesar $10.000, pria besar ini pun akhirnya bersedia mengizinkan Alex masuk tepat ketika anak buah Washington tiba di sana. Nose. Cow. Here. Di sini Alex meminjam telepon Raymond untuk menghubungi istri Kevin yang bernama Penny. Sementara Raymond sendiri sudah bersiap dengan senjatanya untuk menghadang Washington dan para anak buahnya. Dalam percakapan itu, Alex menyuruh Penny dan anaknya agar segera pergi dari rumah lantaran mereka dalam keadaan bahaya. Juga tak lupa untuk lebih dulu mengamankan berlian hasil curian serta paspor miliknya yang biasa Kevin simpan di tempat rahasia. Di mana saat itu Penny pun malah tampak bersikap ketus menanggapi perkataan mantan suaminya tersebut karena ia masih membenci Alex setelah terlibat kisah cinta segitiga di masa lalu. It isn't about you and me anymore. Get over it and leave me alone.
Lalu kemudian Alex pun berniat membantu Raymond rekannya ini untuk sama-sama bersiap menghadang Washington dan juga para anak buahnya. Hingga inilah yang terjadi. Join the party. Di sini mereka pun bisa menghabisi Raymond dengan mudah dan berhasil masuk melalui arah belakang. Lanjut segera mencari keberadaan Alex, di mana saat itu Washington melihat telepon yang masih tergantung dan mencoba menghubungi nomor panggilan terakhir yaitu rumah Kevin. Tanpa ia sadari kalau sekarang Alex tengah berada tepat di atasnya. My name is Mr. Johnson. And what's your name? Matthew Michael Fuller. Sialnya kala itu panggilan Washington diterima oleh anak Kevin yang bernama Matthew, dan dengan begitu polos ia pun memberitahu alamat lengkap rumahnya tersebut. 7415 Glen Avenue. I know where she's heading. Let's move out. Sementara itu Penny hampir saja terkena jebakan suaminya sendiri ketika hendak mengambil tas berisi berlian yang Kevin simpan di tempat rahasia. Meskipun sempat berselisih dengan Alex, tapi sepertinya ia pun akan menuruti perkataan mantan suaminya tersebut untuk segera pergi meninggalkan rumah. Namun sial, kesempatannya itu seketika langsung hilang karena ternyata sudah ada Washington dan para anak buahnya di sana. Dan bisa dengan mudah melumpuhkan wanita bahenol ini sekaligus mengambil tas yang berisi berlian hasil curian suaminya. Namun tak lama kemudian Washington dihubungi oleh satu anak buah wanitanya yang meminta bantuan guna membereskan kekacauan di hotel dan meninggalkan dua orang anak buahnya ini untuk mengurus Penny beserta anaknya Matthew. Goodbye, Matthew. Dan setelah Washington pergi meninggalkan rumah tersebut, dua orang anak buahnya ini berniat untuk lebih dulu bersenang-senang sebelum mereka menghabisinya. Di mana salah satu dari mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Alex ketika dirinya mencari Matthew yang mencoba lari untuk bersembunyi. I do. Sampai akhirnya Alex mampu melumpuhkan salah satu anak buah Washington ini. Lalu kemudian lanjut menyerang si botak dengan melemparkan sebuah pisau, disusul oleh Penny yang juga ikut menghajarnya dengan menggunakan mainan sang anak hingga tewas saat itu juga. He got him. Dan rupanya situasi sekarang telah menjadikan dua wanita ini tampak menjadi akur. Kala itu Alex yang berniat akan membuka flashdisk milik sang senator untuk mencoba melihat apa isinya, harus kembali membatalkan rasa penasarannya tersebut lantaran di dalamnya telah dipasang sistem pelacak. Sementara itu Washington yang baru saja sampai di depan hotel tiba-tiba mendapat telepon dari sang senator yang sudah mulai meragukan kinerjanya. Lantaran sampai saat ini Washington belum juga mendapatkan flashdisk miliknya, apalagi setelah dirinya tahu tentang kemunculan sosok wanita terlatih yang cukup merepotkan. Ia pun berniat akan kembali mengutus seorang profesional lainnya untuk membantu Washington mendapatkan flashdisknya. Yes, sir. I very much look forward to... Lanjut di dalam hotel, Washington pun mendapat telepon dari Alex yang menghubunginya dengan menggunakan telepon si botak. Di sini Alex pun hanya basa-basi sambil mengejek pembunuh bayaran tersebut, sekaligus bertujuan untuk mencoba melacak keberadaan Washington sekarang. Lalu kemudian ia pun meminta dua anak buahnya ini yang tengah membawa mayat Kevin dan Jessica agar segera pergi dari sana saat itu juga. Begitupun dengan Alex sendiri yang ternyata sudah bersiap di sana untuk mengikuti kemana Washington dan anak buahnya itu pergi. Singkat cerita mereka pun tiba di sebuah gudang kosong yang juga sekaligus merupakan tempat kremasi. Di mana saat itu Washington meminta si pria untuk berjaga di sana, sementara ia dan si wanita akan lebih dulu mempersiapkan semuanya. Tanpa mereka sadari kalau ternyata Alex pun sudah berada di dalam gudang tersebut. Di sini ia pun berhasil membuat si pria tak berkutik dan langsung menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Lalu kemudian mencuri potongan kelapa Jessica yang akan dia pergunakan di akhir rencananya. Tak lama kemudian Washington dan si wanita kembali ke mobil guna mengambil dua kantong mayat untuk segera melakukan proses kremasi. Tanpa sedikit pun mereka sadari kalau potongan kelapa Jessica sudah Alex curi sebelumnya. Dan saat itu ia pun menerima telepon dari Alex yang meminta agar Washington menyerahkan kantung berliannya, sambil mengancam akan menghabisi anak buahnya yang tampak sudah tak berdaya. Namun rupanya Washington tak begitu peduli terhadap nyawa anak buahnya tersebut, kecuali Alex bersedia untuk menukarnya dengan flashdisk milik sang senator. Maka ia pun akan dengan senang hati untuk langsung memberikan berliannya kepada Alex. Sampai inilah yang terjadi. Oh, shit. Setelah berhasil selamat dari ledakan barusan, ia pun kembali menghubungi Alex yang ternyata masih berada di sana. Lantas ia naik ke atas dan mencoba menantang Alex untuk menemuinya secara langsung jika Alex ingin mengambil kantung berliannya.
sampai tiba-tiba di sini Alex pun berhasil memojokkan Washington lalu mengancam akan melemparnya ke bawah. Namun sialnya tanpa diduga muncul anak buah Washington yang bertubuh tinggi besar dan langsung melumpuhkannya. You'll come right with... One more step and he takes flight. Sorry. Beberapa saat kemudian ia pun sudah kembali sadar namun dalam kondisi disekap di atas sebuah kursi dengan Washington dan para anak buahnya yang juga sudah bersiap di sana untuk menyiksanya. Di sini Washington pun langsung memperlihatkan berliannya kepada Alex dan ternyata hanyalah butiran pecahan kaca mobil yang sepertinya sudah ditukar oleh Penny sebelumnya. Maka negosiasi yang masuk akal sekarang yaitu agar Alex menyerahkan plastis kepada Washington jika ia masih sayang terhadap nyawanya, di mana saat itu Alex pun malah menimpalnya dengan perkataan yang sangat sopan sekali. Tak mempan dengan cara biasa, ia pun sudah menyiapkan sebuah catok besar yang tentunya akan membuat tulang Alex remuk secara perlahan. Meskipun saat itu Alex tampak sekuat tenaga menahan rasa sakit, namun ia masih tetap bungkam sampai membuat Washington merasa kesal dan meminta anak buahnya ini untuk kembali memutar catok tersebut. Saat itu ia pun sadar jika cara tersebut sepertinya tak akan bisa membuat Alex bersedia menyerahkan prestisnya. Sehingga Washington mencoba untuk memanfaatkan traumatis Alex dengan mengancam akan menghabisi Penny beserta anaknya jika Alex masih keras kepala. Palestinian Authority who was coming into town for a sit in Cairo. There was a great deal of chatter about... Diketahui kalau sampai sekarang Alex memiliki rasa trauma yang sangat mendalam. Semua berawal ketika ia masih bertugas sebagai militer pasukan pengintai. Saat itu dirinya ditugaskan untuk menyelamatkan Sandra, yaitu seorang ibu dan ketiga anaknya, yang justru tanpa sengaja malah membuat mereka kehilangan nyawa. Hal tersebut tentu saja terus menimbulkan pikiran selalu merasa bersalah, sehingga ia pun memutuskan untuk mengundurkan diri menjadi anggota militer. its intended target, but instead... Mendengar kisahnya sendiri, Alex pun akhirnya menjadi luluh dan juga bersedia untuk memberikan prestisnya kepada Washington lantaran ia tak ingin Penny dan anaknya menjadi korban akibat ulahnya sendiri. Di sini Alex pun sepakat untuk menyerahkan prestisnya di sebuah bandara dan lebih dulu menghubungi Penny agar ia mengantarnya ke sana tepat jam 9 malam nanti. Gonna be Cape Town Airport, 9 p.m. tonight. Singkat cerita, kini mereka pun sudah berada di bandara dengan Alex yang tampak berjalan pincang, di mana saat itu Penny yang menyamar tiba-tiba muncul dan secara diam-diam memberikan sebuah kunci loker kepada Alex. Kemudian ia pun langsung memberikan kunci loker tersebut kepada Washington, namun rupanya Washington belum sepenuhnya percaya kepadanya, sehingga ia pun meminta Alex sendirilah yang harus membuka lokernya. Dan singkatnya ia pun membuka salah satu loker yang ada di sana dengan sebuah koper di dalamnya yang berisi berlian dan juga prestis milik sang senator, di mana saat itu barulah Washington meminta anak buahnya ini untuk mencoba memeriksa isi dari koper tersebut lantaran ia masih menyimpan rasa curiga terhadap Alex. Hingga inilah yang terjadi. Sebuah ledakan yang baru saja terjadi tentunya membuat semua orang yang ada di sana menjadi panik, disusul oleh para security yang seketika berdatangan dan langsung mencoba untuk menangkap anak buah Washington karena ia telah diduga sebagai pelaku. Namun di sini hal yang paling mengejutkan adalah ketika Alex dengan santai mengambil prestisnya yang ternyata ia telah selipkan di dalam lipatan dasi milik Washington. Lalu kemudian saat itu Alex pun berhasil menyelamatkan Penny dari anak buah Washington yang bertubuh tinggi besar tersebut. Sementara Washington yang mencoba untuk segera melarikan diri dari sana harus tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika para polisi datang dan langsung mengarahkan senjata kepadanya. Tak lama kemudian tiba-tiba Alex muncul tepat di belakangnya guna memancing Washington agar ia seolah-olah akan mengeluarkan pistolnya. Hingga tiba-tiba dan situasi kacau yang baru saja kita lihat merupakan sebuah rencana yang memang sudah dirancang oleh Alex bersama Penny. Di sini ia pun telah meninggalkan bukti berupa berlian sehingga membuat para polisi langsung mengaitkan dengan kasus perampokan bank sebelumnya. Bahkan Alex pun kini bisa bernapas lega setelah polisi menemukan bukti lain yaitu kelapa Jessica dan telah mereka anggap sebagai Alex yang selama ini menjadi buronan.
But I think we got the guys that pulled the Darling Street job yesterday. Dengan menggunakan paspor palsu yang diberikan oleh Kevin, Alex pun berniat untuk segera kabur melarikan diri ke luar negeri. Lalu kemudian di pesawat ia bertemu dengan temannya yang merupakan seorang ahli peretas. Lantas ia pun segera meminta temannya tersebut untuk melihat isi dari flashdisk milik sang senator yang ternyata berisi sebuah rencana jahat, yaitu pertemuan sang senator bersama para pejabat tinggi demi mengambil alih kekuasaan dengan cara menciptakan teror layaknya sebuah tragedi. Engineering event that shapes the destiny. Turn the U.S. into punchline. Meskipun saat itu Alex kembali mendapat ancaman dari pembunuh bayaran yang baru ditugaskan oleh sang senator, namun di sini ia pun dengan tegas mengatakan tak akan pernah menyerahkan flashdisk tersebut dan malah balik menantang apakah ia bisa menangkapnya. Lalu film pun tamat. Is hiding in the darkness. It's time to come back into the light. Dead.